Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi di mata kuliah gambar teknik. Pada materi ini kita akan menjelaskan tentang kelengkapan gambar kerja. Eh, Setelah beberapa minggu pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang gambar teknik ya, tentang gambar kerja, kita akan membahas lebih dalam lagi standar-standar apa saja yang diperlukan untuk kelengkapan gambar kerja. Jadi pada materi ini saya harap teman-teman tidak terlewat ya untuk tugas besar gitu. Eh, Seperti yang kita ketahui, bahwa gambar kerja itu punya standar grafis dan ini sesuai dengan ketentuan Kementerian PUPR. Dalam penyajiannya, sebuah gambar perancangan arsitektur ada standar elemen yang harus dipenuhi. Nah, ini punya tujuan untuk memudahkan user atau pembaca gambar dalam menerjemahkan konsep dan rancangan yang dituangkan ke dalam gambar sehingga dapat dibangun dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Beberapa standar grafis yang perlu teman-teman pahami dan harus diterapkan pada seluruh gambar kerja itu seperti ini. Di antaranya ada kop gambar, kemudian ada judul skala, ada orientasi gambar, ada ketebalan garis, ada jenis garis, ada leader, ada garis potong, garis dimensi, ada teks, dimensi legenda, dan ukuran kertas. Nah, seperti apa sih itu kelengkapannya akan saya jelaskan satu persatu ya secara singkat. Nah, yang pertama adalah kop gambar. Pada kop gambar ini teman-teman diharapkan selalu menggunakan kop gambar karena kop gambar ini tidak hanya diterangkan di tugas aja ya, tapi kop gambar ini diaplikasikan ke setiap gambar kerja. Di dalamnya juga terdapat keterangan-keterangan, tidak hanya judul, skala, tapi juga proyeknya apa, nama proyeknya apa, kemudian bahkan hingga sampai penjelasan tentang revisi-revisinya gitu. Di dalamnya juga terdapat kode-kode gambar yang berhubungan satu sama lain. Urutannya juga urutan sesuai daftar isi pada gambar juga disampaikan pada kop gambar. Maka dari itu kop gambar ini adalah satu unsur paling penting karena dia menjelaskan hubungan dari satu gambar ke gambar yang lainnya. Berikutnya adalah judul dan skala. Nah, tadi kalau kop gambar di dalamnya ada judul juga, dalam gambar kerja itu juga harus ada judul dan skala. Nah, judul dan skala ini umumnya terletak dalam satu tempat. Jadi kalau bisa judul atau skala dari judul dan skala pada satu gambar itu sama semuanya di gambar yang lainnya. Jadi nggak pindah-pindah yang satu di kanan, yang satu di kiri gitu. Selain terletak pada kop, judul dan skala juga dituliskan dalam area gambar kerja. Nah, kemudian berikutnya adalah orientasi gambar. Orientasi gambar merupakan informasi berbentuk mata angin yang berfungsi untuk mengetahui arah bangunan beserta ruangan yang ada di dalamnya. Nah, kalau teman-teman ketahui, ini di dalam sini ada beberapa contoh orientasi gambar. Biasanya huruf U ya, atau bagian utara itu biasanya peletaknya ada di atas. Tapi pada kasus tertentu bisa ada di sebelah kanan atau kiri atau bahkan di bawah gitu. Hanya pada kasus-kasus tertentu. Tapi diutamakan utara itu ada di atas. Nah, ini beberapa contoh simbol orientasi gambar. Berikutnya adalah ketebalan garis. Setelah di awal semester kita ngebahas tentang tebal tipis garis, ternyata tebal tipis garis itu ketentuannya ada banyak. Jadi, tebal tipis garis ini merepresentasikan keutamaan elemen gambar dan juga beberapa ketebalan garis yang tidak sama akan meningkatkan keterbacaan gitu. eh Berikut ini ada contohnya ya. Ada garis lurus, ada garis putus-putus, ada titik dan garis, ada juga garis titik-titik. Pada penggunaannya juga ada berbagai macam. Tebal tipisnya juga ditentukan sendiri ya. Kemudian kalau dilihat di tabel sebelah kiri ini ada yang sangat tipis itu dia untuk menunjukkan adanya pola atau indikasi material hedge, kemudian ada tipis menunjukkan garis dimensi, notasi dan seterusnya, ada yang sedang, ada yang menunjukkan garis objek, teks, angka, dimensi, garis batas properti, kemudian ada yang tebal, ada yang sangat tebal. Nah, itu juga menunjukkan garis potong dan sebagainya. Nah, kalau tebal biasanya kan kita ada di ketebalan 0,6 atau 0,8 gitu ya. Itu menunjukkan objek terpotong. Pada kasus ini ya, di materi ini menjelaskan tentang tebal tipis garis untuk di arsitektur. Tapi di desain interior kita akan eh, menggunakan eh, ketebalan 0,6 atau 0,5. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah
jenis garis. Nah, jenis garis ini ada berbagai jenis garis yang bisa merepresentasikan objek-objek tertentu, umumnya garis menerus, untuk digunakan apapun yang terlihat ya. Kemudian ada garis putus-putus, biasanya digunakan untuk garis yang tidak terlihat. Kalau di AutoCAD, nah penamaannya seperti ini, ada continuous dot dash gitu. Untuk standar berikutnya adalah leader. Leader merupakan garis yang menghubungkan titik pada suatu elemen gambar dan notasi atau keterangan terhadap objek tersebut. Leader ini biasanya berakhiran dengan simbol anak panah atau dot. Penggambaran leader harus konsisten, apakah bersudut atau lurus. Jadi harap diperhatikan garis leader agar tidak memotong dimensi dan sebaiknya penggambarannya bersudut agar tidak rancu dengan garis objek gambar. Penggambarannya bersudut maksudnya gimana? Jadi eh, bisa teman-teman lihat pada contoh yang pada tanda hijau ya, sebaiknya bersudut, bisa tegak lurus atau lebih dari 90 derajat. Tujuannya untuk membedakan antara garis dimensi dengan garis keterangan. Jadi supaya tidak rancu. Nanti akan saya tunjukkan contohnya di slide berikutnya. Kemudian ada garis potong. Garis potong ini digunakan untuk memotong dua bagian gambar yang tidak dapat dipresentasikan secara utuh dalam satu lembar gambar. Simbol yang lazim dipakai contohnya adalah garis potong untuk memperpendek gambar dinding pada gambar detail potongan. Bisa dilihat pada kotak merah itu ya teman-teman. Tetapi umumnya pada gambar detail tidak digunakan garis potong. Jadi kalau misal pada gambar potongan, menggambar dinding, eh, untuk memotong dinding di atasnya atau di bawahnya, teman-teman bisa menggunakan garis seperti zigzag yang kalau kita lihat seperti petir. Nah, seperti itu. Itu untuk menunjukkan bahwa potongan ini menunjukkan masih ada gambar dinding baik di lantai atasnya atau di bawahnya gitu ya. Berikutnya adalah garis dimensi. Garis dimensi yang menghubungkan antara dua extension lines dari titik awal dan titik akhir suatu objek yang diukur. Tanda akhir dimensi bisa berupa anak panah atau yang lain. Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan adalah konsistensi dalam memberikan simbol, posisi garis dimensi pada arah horizontal dan vertikal, posisi teks dimensi baik dalam arah vertikal maupun horizontal. Bisa teman-teman lihat pada contoh yang centang hijau, di situ ada konsistensi garis dimensi ya, baik yang horizontal maupun vertikal. Arah pada koordinatornya itu arahnya harus sama. Untuk yang horizontal disamakan semua, untuk yang vertikal pun harus disamakan semua. Pun pada angka dimensinya ya. Eh, Kalau misalkan horizontalnya ada di atas garis, maka semuanya harus ditulis di atas garis. Begitu pula pada yang vertikal. Apabila pada garis vertikal teman-teman mau menulis sesuai seperti contoh ini ya, maka semuanya harus sama. Atau mau ditulis misal ada di tengah-tengah garis extension line-nya gitu. Maka semuanya harus konsisten. Peletakannya harus sama, nggak boleh berubah-berubah. Contohnya seperti pada slide ini. Nah, pada slide ini kita menggambarkan tentang detail padded wall. Nah, di dalamnya kalau kita lihat ada gambar padded wall keseluruhan ya di sebuah dinding. Kemudian di dalamnya situ muncul ada kata detail, di dalam gambar ada detail dan dilingkari. Nah, di situ diperbesar dari skala 150 diperbesar gambar detailnya menjadi skala 1:20. Kemudian di dalam situ ada leadernya. Leader dimunculkan untuk menunjukkan keterangan materialnya. Nah, itu ada material apa saja di situ, ditulis di situ dengan spesifikasi material yang dimaksud juga. Kemudian untuk dimensi. Nah, ini contohnya ya, dimensi pada garis yang horizontal, dia berada di tengah-tengah garis. Angkanya ada di tengah-tengah garis. Begitu pula pada garis yang vertikal juga ditulis pada di tengah-tengah garis. Kemudian pada garis yang vertikal ya, dimensi pada garis yang vertikal ditulis tetap tegak lurus, tidak ada yang miring. Maka semuanya harus sama tegak lurus. Jadi konsisten. Semua dimensi settingannya harus sama. Gambarnya harus sama, tidak ada perbedaan. Berikutnya adalah teks. Nah, teks ini selalu saya tekankan teman-teman untuk menggunakan penggaris huruf ya.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan teks, tidak boleh menggunakan singkatan pada judul. Teks dan dimensi pada gambar diletakkan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dari atas, bawah, atau dari kanan kiri lembar kertas. Tabel di samping merupakan referensi beberapa jenis huruf font yang biasa digunakan dalam gambar. Ini ada beberapa jenis font yang biasa digunakan. Tapi teman-teman kita untuk teman-teman yang masih menggambar manual, kita seragamkan menggunakan garis huruf gitu. Kemudian yang merasa hurufnya udah oke, udah bagus, ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi ingat, ukuran huruf harus konsisten. Itu. Untuk teman-teman yang masih belum bisa menggunakan tulisan teknik, mulailah berlatih sejak sekarang ya. Berikutnya adalah dimensi. Nah, dimensi ini merupakan informasi yang berisikan ukuran panjang, lebar, tinggi, ketebalan, kemiringan, atau diameter dalam sebuah objek gambar. Pemberian dimensi harus konsisten untuk seluruh gambar. Umumnya, posisi dimensi terletak di luar area objek gambar agar tidak membingungkan. Nah, umumnya dimensi harus diletakkan di luar objek gambar. Supaya apa? Supaya tidak membingungkan. Jadi, dimensi di dalam objek itu cukup mengganggu, tapi pada kasus tertentu, dimensi di dalam objek itu eh, diperlukan. Contohnya untuk apa? Misalnya untuk gambar teknik ME-nya atau titik lampunya. Nah, itu bisa menggunakan dimensi di dalam gambar. Itu untuk memperjelas ukurannya, tata letaknya ini berapa jaraknya gitu. Dimensi biasanya dapat diletakkan di atas dan di sebelah kanan area objek gambar. Jarak antara objek terluar dengan garis dimensi sekitar 10 milimeter gitu ya. Ingat, teman-teman, ini sering miss pada gambar kerja interior ya. Dimensi itu sering ketinggalan. Meskipun teman-teman asistensi pada tugas, diharapkan dimensi ini meskipun konteksnya dalam untuk asistensi ya, diharapkan teman-teman selalu menyertakan dimensi karena pada kasus desain interior dimensi itu sangat penting, sangat krusial untuk kita menentukan apakah ini udah sesuai dengan antropometri atau enggak. Maka dari itu teman-teman yang masih mengerjakan gambar teknik mulai dari sekarang membiasakan diri usahakan menggunakan dimensi juga, mencantumkan dimensi. Dimensi ini penting banget. Kalau nggak ada dimensi, maka gambar kalian bisa dianggap tidak komunikatif gitu. Berikutnya adalah legenda. Legenda merupakan kumpulan informasi yang menunjukkan nama bangunan dan atau fitur tapak yang penting dalam suatu gambar yang biasa terdiri dari simbol dan juga teks. Tidak semua gambar harus memuat legenda, hanya pada gambar-gambar yang dirasa perlu untuk menampilkannya. Umumnya legenda terletak di pojok kanan atau kiri bawah area gambar. Nah, contohnya contohnya di sini ya. Contoh legenda, misal menunjukkan tempat kontainer sampah, kemudian tempat sampah, dan lain sebagainya. Lalu ini juga ada legenda detail toilet. Nah, kloset duduk, ada kloset jongkok. Jadi pada ruangan-ruangan tertentu legenda itu diperlukan, misal untuk mechanical electrical, kemudian untuk lampu, jenis-jenis lampu yang ditampilkan di situ muncul semuanya. Ya, jangan lupa pada gambar-gambar detail desain interior ya, gambar detail itu misalnya adalah rencana lantai, rencana plafon, kemudian rencana titik lampu. Nah, misal tiga ini diperlukan legenda karena apa? Beberapa di antaranya pasti memerlukan detail keterangan untuk jenis keramik, jenis lantai, jenis flooring yang dipakai, jenis lantai yang dipakai, kemudian atau jenis plafon, material-material yang dipakai. Kalau memang ada perbedaan material, maka legenda ini diperlukan. Pun dengan titik lampu. Titik lampu juga apabila terdapat beberapa perbedaan jenis lampu yang digunakan, udah pasti harus ada legendanya gitu. Berikutnya adalah ukuran kertas. Udah pasti ukuran kertas adalah yang terpenting. Biasanya kalau di gambar kerja ukurannya A3 ya, namun pada perencanaan ukuran kertas disesuaikan dengan skalanya gitu. Apakah sangat besar atau gambar-gambar detail dengan skala khusus yang diperlukan bisa disajikan pada ukuran kertas yang lebih besar lagi, misal A2, A1 gitu. Tapi untuk gambar interior lebih sering paling besar biasanya sih A2, tapi kita lihat dulu ya kasusnya sedetail apa yang diperlukan dan seberapa besar skala yang digunakan. Gitu. Oke, setelah ini saya akan menunjukkan contoh pembuatan gambar kerja interior untuk denah dan juga potongan. Nah, harapannya dari sini teman-teman bisa mempelajari
apa saja yang dibutuhkan pada gambar kerja di denah dan potongan. Dan untuk tugas besar di semester ini, teman-teman bisa menerapkan gambar kerja sesuai dengan standar, kemudian diterapkan pada gambar kerjanya. Paling sering salah itu di bagian lantai dan plafon. Kemudian arsirnya juga. Hati-hati, apakah pada bagian atap atau plafon, atap terutama ya, dak beton, apakah harus menggunakan arsir dinding? Nah, ini yang sering salah dari teman-teman. Hati-hati di situ, berikut videonya. Untuk contoh gambar denah, saya menggunakan denah kamar tidur. Saya menggunakan drawing pen berukuran 0.1, 0.3, dan 0.5. Drawing pen 0.5 digunakan untuk menggambar potongan struktur bangunan. Kemudian untuk drawing pen ukuran 0.3 digunakan untuk menggambar tampaknya, biasanya untuk furniture ya. Kemudian drawing pen ukuran 0.1 digunakan untuk menggambar notasi dan arsir. Lalu untuk dimensi keterangan bisa menggunakan drawing pen ukuran 0.3 atau 0.1. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menggambar potongan dinding menggunakan drawing pen 0.5. Dilanjutkan menggambar potongan pintu. Kalau memang ada jendela, jendela juga, tapi di sini hanya ada pintu. Setelah itu dilanjutkan menggambar arsir dinding menggunakan 0.1. Jangan lupa arsir dinding itu ada standarnya. Untuk bata ya, setiap kemiringan garisnya ukurannya konsisten. Jangan mepet-mepet, tapi menggunakan 2 garis miring dengan ukuran yang konsisten atau sama. Nah, setelah potongan dinding dibuat, maka dilanjutkan dengan arsir bata. Jangan lupa ya, untuk arsir bata, garisnya diagonal dan setiap 2 garis diagonal diberikan jarak. Jadinya seperti ini ya, teman-teman. Lalu selanjutnya saya akan menggambar arsir pada kolom. Setiap kolom menggunakan material beton. Arsirnya adalah titik-titik dan ada sedikit segitiga di beberapa titik. Kemudian saya melanjutkan dengan menggambar notasi pada pintu. Pada notasi pintu ini yang melengkung ini saya menggunakan jangka untuk membentuk lengkungan yang sempurna sesuai dengan bukaan pintunya. Untuk notasi arah bukaan pintu ditunjukkan dengan menggunakan garis putus-putus dengan drawing pen ukuran 0.1. Nah, pada gambar ini menunjukkan adanya kesalahan karena bisa dilihat bahwa pada daun pintu dan kusennya tidak presisi. Maka dari itu penggunaan jangka ini juga membantu menunjukkan presisi tidaknya gambar kerja kalian. Bisa dilihat pintu yang pertama ini sudah benar karena presisi, sementara pintu yang kedua ini salah karena lebar daun pintu dan kusen tidak sama. Selanjutnya saya menggunakan drawing pen 03 ini untuk menggambar tampak furniture pada denah. Yang pertama saya menggambar tampak atas nakas, kemudian dilanjutkan tampak atas tempat tidur atau bednya, lalu tampak atas meja kerja atau meja rias, lalu dilanjutkan tampak TV-nya. Lalu untuk wardrobe, karena ada potongan kayu, maka yang pertama untuk potongan kayunya saya menggunakan drawing pen 05 dulu. Apabila ada bagian wardrobe yang jadi tampak, maka menggunakan drawing pen 03. Ya, seperti ini jadinya.
Langkah berikutnya adalah membuat garis dimensi. Langkah pertama adalah kita membuat extension line-nya dulu. Setiap extension line-nya diberikan spasi ya. Setelah garis ekstensinya selesai, setiap garisnya diberikan terminator atau jarak pembatas garis ekstensi. Apabila garis dimensinya udah selesai, dilanjutkan dengan membuat garis potongan. Garis potongan menggunakan garis putus-putus dengan drawing pen ukuran 05. Kenapa menggunakan 05? Karena dia menunjukkan gambar potongan. Nah, pada gambar denah ini terdapat 4 potongan, yaitu potongan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Setiap gambar potongannya menunjukkan tampak pada masing-masing sisi dinding. Ini nanti yang menjadi acuan dalam pembuatan gambar potongan. Langkah berikutnya adalah membuat judul gambar. Pada judul gambar ditulis menggunakan penggaris huruf berukuran 5 mm. Jangan lupa judul gambar selalu disertakan dengan keterangan skala. Langkah selanjutnya adalah melengkapi angka pada dimensinya. Untuk dimensi saya menggunakan penggaris huruf berukuran 3 mm, berbeda dengan judulnya karena ini disesuaikan dengan jarak extension line terhadap gambar dindingnya. Nah, seperti ini hasilnya. Perlu diketahui ya teman-teman bahwa langkah-langkah tadi tidak mutlak urutannya. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing atau sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Baru saja kita simak cara membuat gambar denah secara manual. Selanjutnya untuk gambar potongan akan saya berikan contohnya di video yang lainnya. Potongannya masih bagian dari gambar denah ini. Stay tune ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.